Fenomena robot trading memang sedang naik daun di Indonesia seiring dengan meningkatnya tren investasi. Tapi Anda jelas harus berhati-hati karena meskipun secara algoritma robot dianggap berhasil memonitor pasar, kemudian menentukan kalkulasi hingga menempatkan transaksi, sistem ini nggak berjalan sendiri. Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang demi keuntungan pribadi. Kita bahas soal penipuan berkedok investasi robot trading bersama dengan Desmond Wira, pemerhati dan praktisi investasi. Mas Desmond, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Puspa. Halo Mas Desmond, kita mungkin bisa bedah sedikit soal robot trading terlebih dahulu sebelumnya ya. Ya. Apa sebetulnya pemahaman soal robot trading yang harus masyarakat ketahui? Skemanya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya trading itu suatu software yang membantu trading transaksi sehari-hari. Ini bentuknya software yang harus diinstal ke komputer. Nah, ini dinamakan algo trading sebenarnya. Nah, kemudian robot trading yang asli ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau oknum yang bertujuan jahat gitu. Mereka bilang ini mengatakan ini trading dengan menggunakan robot, padahal bukan. Nah, jadi robot itu cuma sebagai kedok aja. Sebenarnya dia aslinya itu main di game. Oke, kalau ini adalah software, apakah ada kemungkinan bisa dimanipulasi juga? Karena ini kan pasti ada bantuan manusia untuk ikut campur tangan dalam pekerjaan sistem ini. Bisa. Jadi software itu bisa dimanipulasi, banyak caranya. Bahkan yang dinamakan robot trading yang namanya expert advisor, itu ada yang namanya meta manager. Meta manager itu bisa digunakan untuk memanipulasi data. Transaksinya bisa diganti-ganti, kalau mau minta profit berapa itu bisa. Oke. Nah, resiko-resiko seperti ini tidak diketahui ya oleh kebanyakan nasabah, kebanyakan orang yang menggunakan investasi seperti ini. Betul, kebanyakan rata-rata orang awam yang ditawari. Nah, mereka ditawari dengan iming-iming profit yang sangat besar. Nah, mereka tidak sadar tentang resikonya. Dikiranya itu robot trading beneran, padahal itu bukan. Itu palsu. Jadinya rekayasa. Sekali udah masuk, ya udah itu berarti uangnya pasti habis itu, hilang itu. Oke, tapi ada beberapa yang memang juga menggunakan sistem robot trading ini dengan benar, iya dong, Mas Desmond? Ada ya? Betul, nah, ada. Apa robot kemudian trading yang asli itu ada. Apa kemudian untung ruginya terlibat dalam investasi dengan sistem seperti ini? Maksudnya untuk yang robot trading yang asli. Kalau asli itu sangat membantu kita dalam melakukan transaksi. Jadi kita tidak perlu standby 24 jam di depan komputer. Jadi robot nanti yang akan melakukan transaksi jual atau beli. Jadi sangat dimudahkan. Oke. Dengan kemudahan itu tapi tetap dong high risk, high return. Iya. Betul sekali. Oke, high risk karena ini yang kebanyakan trading kan di dalam aset yang sangat fluktuatif ya, sangat volatile harganya ya. Naik turunnya itu cepat sekali. Misalnya dalam forex atau emas atau kripto itu sangat-sangat besar risikonya. Oh, oke. Nah, sekarang banyak robot trading yang diidentifikasi sebagai money game atau praktik penipuan atau investasi bodong. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengidentifikasi jangan-jangan nih perdagangan berjangka komoditi dengan robot trading ini dengan iming-iming satu hari bisa dapat 30% atau berapa hari bisa dapat berapa persen, ini harus diwaspadai. Apa ciri-cirinya, Mas Desmond? Oke, ciri-ciri robot trading yang palsu ini salah satunya tuh iming-iming profit yang tinggi. Ada yang menawarkan 3% per hari, 1% per hari, itu sudah sangat-sangat tidak too good to be true ya. Sangat-sangat terlalu indah itu. Kedua, robot trading harus bisa diinstal sendiri. Kita bisa pasang di server kita atau server kita. Nah, robot trading yang palsu itu tidak pernah kelihatan wujudnya. Katanya ada, tapi nggak pernah ada. Yang asli itu ada filenya, Mbak. Kita bisa dapat filenya, kemudian kita install. Ya. Artinya kita bisa monitor sendiri, begitu Mas Desmond? Betul, kita bisa atur setting sendiri. Oke. Misalnya mau transaksi berapa lot,
Mau pasang beli atau jual kita bisa atur sendiri dengan strategi kita. Nah kalau yang robot trading palsu itu nggak ada seperti itu. Mungkin Nasabahnya itu cuma terima aja, oke. setor duit, kemudian nanti berharap dapat profit, itu aja. Mungkin ada nominalnya Mas yang apa namanya, kalau biasanya investasi kan ada dari mulai 100.000 sebetulnya sampai puluhan juta rupiah, bisa dimulai oleh pemula begitu. Nah orang-orang ini yang robot trading palsu ini biasanya ada nominal berapa sih Mas kalau Mas Desmond tahu? Ya, mereka yang robot trading palsu ini biasanya menggunakan paket-paket. Oh. Misalnya paket 5 juta, paket 10 juta, paket 20 juta, dan seterusnya. Padahal kalau kita trading sendiri, itu kita mau setor berapa aja pun itu bebas. Nggak ada nominal harus berapa, itu nggak ada. Okay. Mau 500.000, mau 1 juta, itu bebas. Nggak ada masalah. Oke. Nah ini kan nggak sedikit penipuan berkedok investasi robot trading menggunakan tadi sistem member get member. Ada ratusan orang yang akhirnya jadi korban, puluhan miliar ini kerugiannya, bahkan investor diiming-imingi akan mendapatkan bonus kalau bisa merekrut member baru. Secara aturan ini seperti apa sih Mas? Legalitasnya gimana? Kalau member get member yang digunakan oleh para robot trading abal-abal itu memang secara legal itu ada itu. Oh, oke. Yaitu menggunakan sistem yang MLM itu. Itu secara legal ada KPLI ya. Nah, tapi kalau kita trading beneran itu nggak ada itu Mbak. Sistem member get member. Kita trading sendiri aja. Nggak perlu pakai member, cari member segala macam. Nah, mereka itu cari member tujuannya apa? Supaya ada korban baru kan. Money game bisa hidup kalau ada setoran dari nasabah baru. Nanti duitnya itu dikasih ke member yang lama untuk sebagai profit gitu. Ini yang kemudian hal-hal seperti tanda kutip MLM seperti ini yang kemudian menjerat sejumlah figur publik tadi ya untuk memperluas pasar mereka. Betul, sebagai afiliator, sebagai promotor atau endorser, influencer. Saya harus tanya tanggapan Mas Desmond terkait dengan kasus Net89 yang menyeret banyak nama. Sampai saat ini ada 8 tersangka, bahkan tanggapan Mas Desmond? Ya, jadi sebenarnya mereka itu memang perlu diteliti ya, perlu dicek itu afiliator itu. Ya karena sangat merugikan, mereka mengajak banyak orang, kemudian mereka nasabah-nasabah itu jadi korban semua gitu. Statusnya kan sama seperti yang afiliator yang kasus binomo sebelumnya. Oke. Nah, kalau ngelihat kasus Net89, ini bukan pertama kali ya. Sudah banyak sebelumnya. Ini kayak gunung es aja gitu. Belum ketahuan lagi puncaknya seperti apa. Sejauh ini Mas Desmond melihat pengawasan pemerintah terhadap investasi. Sudah cukup nggak sih? Oke, kalau investasi kan banyak ya. Kalau misalnya pasar saham itu boleh dibilang bagus pengawasannya. Tapi kalau untuk yang investasi bodong seperti ini itu nggak ada. Oke. Robot trading kan nggak ada aturannya. Itu yang dimanfaatkan orang-orang untuk berbuat jahat gitu loh. Jadi secara regulasi apakah ada yang harus diperkuat mungkin dari pengawasan pemerintahnya di penipuan berkedok robot trading ini? Jadi kalau kita mau bicara tentang legalitas ya harusnya ada aturannya lah. Jadi supaya nanti mudah kita, kalau misalnya mereka melanggar, pokok aja gitu, selesai gitu loh. Kalau sekarang kan bingung kan mau dikasih apa. Begitu. Jadi kalau ada kepastian hukum, masyarakat juga jelas gitu loh. Lebih enak gitu loh, kalau kita mau komplain juga lebih gampang. Sekarang nasabah-nasabah dari robot trading apa-apa mau komplain kemana? Nggak bisa kan? Ke OJK nggak bisa, ke Bapepti belum ada aturannya. Begitu. Oke, artinya balik lagi ke kemampuan diri sendiri bagaimana menambah literasi soal investasi ini ya. Jangan sampai kena tipu dengan kedok iming-iming investasi dengan robot trading yang dianggap mudah, dianggap cepat mendapatkan profitnya. Mas Desmond Wira, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Ya, terima kasih juga Mbak Puspa. Selamat malam.